Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarik Minardi. NIM saya 25106111146. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sejarah perkembangan HAM, terutama di Indonesia. Gitu. Langsung ke pertanyaan pertama, sebenarnya apa itu hak asasi manusia? Gitu. Kalau secara normatif kita bisa jawab bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang memang ada dan terpatri di dalam diri manusia secara inheren gitu. Artinya bisa diartikan juga bahwa hak asasi manusia ini udah ada di diri manusia sejak dilahirkan gitu. Atau bahkan sebelum dilahirkan bisa jadi sudah memiliki hak-hak tertentu gitu. Misalnya saat di dalam perut, hak untuk tidak diaborsi segala macam, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian lanjut sedikit membahas gitu bahwa HAM sendiri itu tidak terlepas dari perdebatan gitu. Ada perdebatan yang mendasar terkait hak asasi manusia gitu, terutama terkait pengertian hak asasi manusia sebagai suatu moral objektif. Nah, maksudnya apa? Kita itu seringkali mempertanyakan bahwa kita itu seringkali membicarakan bahwa HAM itu adalah hak yang memang terpatri di dalam diri manusia gitu. Tapi kita sering lupa menanyakan dan membicarakan tentang sebenarnya siapa sih yang tahu bahwa hak asasi ini ada di dalam diri manusia gitu? Atau siapa yang bisa tahu dan caranya bagaimana mengetahui bahwa hak asasi itu memang ada di dalam diri manusia gitu. Nah, kaitannya pertanyaan itu adalah bahwasanya yang memahami bahwa hak asasi manusia hanya ada sebagai hak yang memang ada di dalam diri manusia itu berkaitan dengan moral objektif. Nah, sedangkan yang mau pertanyakan sebenarnya hak asasi ini asalnya dari mana sih? Sebenarnya hak asasi ini siapa sih yang bisa tahu dan apa sebenarnya hak asasi ini? Itu biasanya berkaitan dengan relativisme gitu. Perdebatan utamanya adalah misalnya kita lihat gitu. Menurut pengertian John Locke bahwa hak asasi manusia adalah sebuah moral objektif gitu. Moral yang emang ada di diri manusia dan hal tersebut tidak bisa diganggu gugat nih. Nah, pemahaman terkait moral objektif itu sendiri banyak perdebatannya di kalangan para filsuf gitu. Sebagai contoh dari beberapa pertanyaan itu, misalkan jika orang A memiliki anak dan orang B memiliki anak juga, kemudian dua orang itu saling bermusuhan. Nah, ketika si orang A ini tidak membunuh orang B, konsekuensinya adalah anak orang A ini akan dibunuh oleh anak orang B. Maka kemudian orang A ini membunuh orang B supaya anaknya selamat gitu. Kita tahu bahwa membunuh itu haram atau membunuh itu dilarang oleh hukum. Sesuai hak asasi manusia, manusia itu punya hak untuk tidak dibunuh gitu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus punya standar moral subjektif yang dimana kita harus membela martabat diri kita ataupun martabat orang-orang terdekat kita gitu. Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan bahwa apakah sebenarnya moral objektif itu ada gitu di dalam manusia itu. Nah, kemudian terkaitannya dengan kita bahas relativisme gitu, yang dimana membahas HAM itu sebagai suatu sistem gitu. Kita trace back ke zaman abad pertengahan ke zaman medieval gitu. Pemahaman HAM di zaman itu berbeda dengan pemahaman HAM sekarang. Pemahaman HAM saat itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Louis gitu. L'État c'est moi gitu. Negara adalah aku dan seorang raja adalah hakim. Hakim adalah wakil Tuhan. Artinya apa yang menjadi kehendak raja merupakan kehendak Tuhan dan apa yang dilakukannya berarti bisa dibenarkan dan sesuai hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat gitu. Tapi kan hal tersebut tentu berbeda pemahamannya dengan kita sekarang gitu. Kemudian kita forward lagi gitu. Mungkin sampai tahun 80-an gitu. Kita lihat gitu, di Amerika Serikat perbudakan masih ada, HAM itu ada tapi perbudakan masih ada dan sebagainya. Kemudian HAM ini juga tidak lepas dari dialog-dialog atau perdebatan gitu. Contohnya gimana? Contohnya adalah keterkaitannya HAM ini dengan agama gitu. Misalkan gini, kita sepakat di dunia modern ini bahwa perbudakan itu dilarang dan perbudakan itu tidak seharusnya dilakukan. Itu menurut hak asasi manusia yang modern. Tapi kalau misalkan kita lihat salah satu contohnya gitu, agama Islam, tidak pernah ada dalil yang mengatakan bahwa perbudakan itu dilarang oleh Nabi atau perbudakan itu diatur gitu, cara kita memperlakukan budak,
cara kita bersopan santun, cara kita memenuhi hak-hak budak dan lain sebagainya, tapi tidak pernah dilarang sepenuhnya gitu dan diharamkan sepenuhnya gitu. Artinya kan hal itu membuka dialog bagi kita kan bahwa perbudakan itu benar atau salah gitu kalau kita mempertimbangkannya kembali. Kemudian contohnya gitu, satu lagi, kita misalkan membicarakan tentang hak asasi manusia di Indonesia ini, kita pasti membicarakan tentang kebebasan berpendapat gitu. Kebebasan berpendapat di dunia digital, sehari-hari mengekspresikan pikiran-pikiran politik dan lain sebagainya gitu. Kita lebih banyak bahas itu. Cuman kalau misalkan kita lihat di barat, di Amerika, kemudian di Eropa, yang mereka bahas terkait HAM itu adalah apakah kegiatan-kegiatan seperti LGBT itu adalah sebuah hak asasi manusia gitu. Karena mengingat hak asasi manusia kan tidak membatasi kebebasan berpendapat kan. Makanya kemudian orang-orang seperti orang-orang Eropa, orang-orang Amerika ataupun orang-orang di peradaban Western, mereka mengatakan bahwa ya LGBT adalah bagian dari mengekspresikan hak gitu. Dan itu menjadi bagian dari hak asasi manusia juga gitu. Nah itu kan menimbulkan dialog kan bagi orang-orang Eropa, bagi orang-orang peradaban Barat, mereka setuju dengan itu. Tapi kan tidak dengan kita dong, tidak dengan bangsa-bangsa Timur gitu. Nah itu menimbulkan dialog kan. Itu merupakan salah satu bentuk perdebatan terkait hak asasi manusia ini. Ya kita sepakat bahwa hak asasi manusia banyak membantu dan kita harus paham bahwa hak asasi manusia itu memang seharusnya kita miliki juga gitu. Cuman kita tidak boleh melepaskan diri bahwa ada perdebatan-perdebatan lain gitu. Kemudian saya mau bahas dulu terkait klasifikasi fase-fase perkembangan HAM gitu. Ini menurut Profesor Karl Vasak. Jadi dia membagi tahap-tahapnya ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam Adagium Prancis, yaitu liberté, égalité, fraternité. Dalam tahap pertama, pergerakan-pergerakan HAM itu lebih banyak kaitannya dengan liberté. Liberté apa? Pembebasan. Ketika saat itu banyak terjadi revolusi Prancis, kemudian revolusi Amerika dan lain-lain gitu. Kemudian masuk ke tahap égalité. Égalité ini bisa dipahami juga mungkin sekitar masa revolusi industri gitu. Yang dimana banyak pemilik modal, banyak pemilik alat produksi dan lain sebagainya, tapi ada pekerja-pekerja yang dipekerjakan secara tidak layak gitu. Yang saat itu mereka menuntut bahwa untuk diberikan upah yang layak, untuk diberikan penghidupan yang layak karena mereka sudah bekerja dan lain sebagainya gitu. Mereka menginginkan kesetaraan gitu, bahwa tidak boleh ada lagi perbedaan kasta, perbedaan status sosial yang dalam hal ini menghambat kehidupan manusia dan melanggar hak asasi mereka gitu. Kemudian lanjut ke tahap fraternité. Fraternité itu asalnya dari bahasa Perancis, artinya fratere. Fratere itu apa? Saudara laki-laki. Jadi pada tahap ini manusia itu atau masyarakat itu sudah tahu, menyadari bahwa kita tuh setelah merdeka kita harus membentuk suatu entitas kolektif yang disebut sebagai negara gitu kan. Mungkin negara-negara republik gitu atau sistem pemerintahan republik dan sebagainya gitu. Kita udah punya negara, dan negara itu artinya adalah pihak yang punya resource kan. Nah, pihak yang punya resource ini seharusnya membantu masyarakatnya untuk membantu mereka mendapatkan kesejahteraan, untuk membantu mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan penghidupan yang layak gitu. Nah, Profesor Karl Vasak ini tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan yang keempat, yaitu apa? Yaitu pengaturan hak asasi manusia terkait dengan digitalisasi gitu. Ya kita harus sepakat dan ketahui bersama bahwa di dunia digital kita harus berbicara tentang apa yang disebut privasi, kita harus berbicara tentang etika dalam bermedia sosial, dalam dunia digital dan lain sebagainya gitu. Jadi itu perlu dibahas secara lebih lanjut. Nah, perbedaan terkait perkembangan HAM ini juga bisa dibagi dua, yaitu perkembangan ketika orang-orang mendapatkan hak-hak negatif dan positif. Apa maksudnya hak negatif? Hak negatif itu hak untuk tidak dilakukan sesuatu terhadapnya gitu. Yaitu yang kebanyakan ada di tahap pertama gitu. Hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan seenaknya dan semacamnya gitu. Lanjut ke permintaan atas hak-hak positif, seperti yang itu tadi, bahwa seseorang itu seharusnya memiliki hak dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke perkembangan hak asasi manusia di Indonesia gitu.
ini terbagi 6. Akan saya bahas dulu. Pertama, sebelum kemerdekaan gitu. Sebelum kemerdekaan, bangsa kita pun sudah menerapkan HAM sebenarnya, dalam artian bahwa HAM itu ada sebagai moral objektif yang terpatri di dalam diri manusia. Contohnya apa? Muncul organisasi seperti Budi Utomo, Indische Partij, dan lain-lain. Yang dimana Budi Utomo ini perannya dia terutama dalam bidang pendidikan gitu. Kemudian Indische Partij yang dimana salah satu anggotanya itu yang terkenal ada Douwe Dekker yang dia bikin tulisan berjudul Max Havelaar yang membahas tentang betapa buruknya kekejian penjajahan di Indonesia. Yang kemudian dari situ akhirnya Belanda menerapkan politik balas budi gitu. Kemudian masa awal kemerdekaan, nah uniknya di masa awal kemerdekaan ini tahun 1945 kita kan sudah punya undang-undang dasar gitu. Sedangkan kalau kita lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu baru ada tahun 1948. Artinya apa? Ketika kita lihat pembukaan UUD bahwasanya negara itu mendukung adanya kemerdekaan gitu. Negara itu menolak penjajahan di atas dunia. Negara itu bertujuan ada untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Artinya apa? Artinya dalam hal ini Indonesia dalam berdirinya sudah menerapkan hak asasi manusia sedari awal, bahkan sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia gitu. Kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar itu tentang persamaan di hadapan hukum dalam pasal 27 ayat 1, kemudian pasal 28 yang mengatur tentang HAM kebanyakan gitu. Kemudian di masa awal kemerdekaan itu dibentuk parlemen, pemerintahannya itu sistem pemerintahnya dibentuk parlementer yang di situ dengan konstitusi RIS dibentuk konstituen untuk membahas konstitusi lebih lanjut, yang kemudian pada masa Orde Lama dengan dekret presiden itu dibubarkan dan Indonesia itu dilakukan sistem namanya demokrasi terpimpin gitu, dimana partai itu yang berkuasa hanya satu, kemudian segala sesuatu itu harus sesuai dengan pendapat presiden dan lain sebagainya gitu. Dan dalam hal ini seperti kita lihat gitu, Presiden Soekarno yang menolak terkait HAM ini karena dia menganggap bahwa HAM itu merupakan ide-ide barat gitu. Yang hal tersebut sebenarnya keliru gitu, karena bagaimanapun tetap ada hak asasi manusia yang emang di dalam diri manusia gitu. Itu masalahnya. Kemudian masa Orde Baru yang dalam hal ini sangat-sangat banyak perdebatan terkait hal tersebut, karena di masa Orde Baru banyak kasus-kasus pelanggaran HAM gitu, seperti kasus 98, kasus penghilangan aktivis dan lain sebagainya gitu. Nah, pemerintah Orde Baru ini juga mirip dengan saat-saat Orde Lama gitu, yang dimana Orde Baru ini cenderung menolak HAM gitu dan menganggapnya hanya sebagai produk-produk peradaban Barat gitu. Walaupun memang sebagian besar terkadang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi filsafat Barat gitu. Cuman kita tidak boleh semata-mata menolak hal tersebut dengan dasar bahwa ya hak asasi manusia ini hanya produk Barat. Nah, itu merupakan hal yang keliru gitu. Kemudian masa reformasi sampai sekarang tahun 98 sampai sekarang 2026 itu amandemen Undang-Undang Dasar itu udah terjadi sekitar 4 kali gitu. Kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setelah kemudian Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM gitu. Bahwasanya dalam penegakan HAM ya tentu diperlukan suatu pengadilan gitu. Kemudian dalam hal ini Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 itu meratifikasi International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, yang dimana membahas seputar kesejahteraan ekonomi, kemudian dalam hal ini tuntutan terhadap bahwa pekerja itu harus mendapatkan upah yang layak, ibu hamil itu harus mendapatkan cuti dan lain sebagainya gitu. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 itu meratifikasi International Covenant of Civil and Political Rights, yang dimana kaitannya dengan hak sipol gitu. Kalau yang tadi kan terkait hak-hak ekosop, kalau yang ini kaitannya dengan hak-hak sipol gitu, sipil dan politik gitu, yang dimana dibahas tentang manusia ya bisa bebas berpendapat, dalam hal ini bisa bebas memiliki partai, berorganisasi, bebas mengeluarkan pendapat dalam organisasi tersebut, tidak boleh dihukum tanpa adanya proses pengadilan maupun
ya mungkin proses pengadilan pidana dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini perkembangan HAM yang paling baik itu sementara ada pada masa reformasi, yaitu dari tahun 98 sampai sekarang. Itu aja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.